Jarvis tanpa sengaja menemukan. Penduduk desa sangat aneh. Di wajah mereka tumbuh rerumputan atau lumut hijau. Setiap bulan mereka antre masuk ke dalam gunung. Melihat itu, Jarvis penasaran mengeluarkan peta. Tapi baru sebentar melihat, dia sadar ada yang tidak beres. Arah perjalanan penduduk menuju titik yang ditandai di peta. Ternyata 7 tahun lalu Jarvis secara tidak sengaja menempuh perjalanan ke sini. Karena kakinya patah, dia diurus oleh sepasang suami istri tua. Tapi Jarvis menyadari desa ini penuh keanehan. Bukan hanya mata penduduk yang kosong. Bahkan pasangan tua yang menampungnya pun aneh. Mereka meminta Jarvis tinggal lebih lama dan memberikan makanan. Tapi makanan itu bukan untuk dimakan manusia. Setiap hari Jarvis merasa takut. Setiap kali ingin pergi, pasangan tua selalu menahannya. Ini membuat Jarvis semakin khawatir dengan keadaannya. Suatu hari Jarvis mencoba kabur lagi, tapi tiba-tiba sistem aktif. Sekarang dia memiliki sistem curang. Dia menghabiskan sedikit poin untuk memperbaiki ranjang yang rusak. Tapi bersamaan dengan itu, di wajah Jarvis muncul sisik. Melihat ini Jarvis kaget. Dia baru sadar semakin sering menggunakan sistem, manusia akan berubah menjadi monster. Tapi tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Dia tahu makanan yang diberikan pasangan tua bermasalah. Untuk menyelamatkan diri, Jarvis mengambil 2 ranting pohon membuat ketapel sederhana. Kemudian mengaktifkan sistem curang lagi. Ketapel itu berubah menjadi busur panah. Tapi karena bentuk awalnya ketapel, busur panah hanya bisa menembakkan batu. Meski begitu Jarvis merasa tidak aman. Segera dia membuat perangkap tambahan. Setelah semua siap, Jarvis menunggu pasangan tua datang. Malam itu pasangan tua menunjukkan wujud aslinya. Wanita itu berjalan dengan 4 anggota tubuh seperti binatang buas. Cepat mendekati Jarvis. Tapi detik berikutnya jatuh ke perangkap yang sudah dipersiapkan. Pria itu langsung mengambil sabit menyerang Jarvis. Untung Jarvis punya busur panah. Dia langsung mengenai kepala pria itu. Melihat jalan buntu, pria itu merusak jendela. Mengambil lampu hendak lari. Jarvis sadar ada yang salah. Segera berlari mencoba merebut lampu. Saat berusaha, lampu tumpah. Ribuan serangga beterbangan masuk. Pria itu seketika ditelan. Jarvis segera mengaktifkan sistem curang. Dia meningkatkan lampu itu. Seiring sistem memberikan petunjuk, Jarvis baru paham. Cara mendapat poin adalah mengalahkan monster di sini. Setelah krisis teratasi, Jarvis mulai mencari persediaan. Dia menemukan peta di rumah pasangan tua. Setelah diperkuat, peta menjadi peta canggih yang bisa menunjukkan lokasi. Untuk memperkuat kemampuan bertahan, Jarvis memperkuat teknik rahasia. Dia mulai mempelajarinya. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Jarvis bangun. Tidak menyadari sisik monster di tubuhnya berkurang banyak. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Jarvis membuka. Ternyata penduduk desa. Mereka datang memanggil pasangan tua untuk mengambil minyak lampu. Jarvis berbohong pasangan tua sakit sedang istirahat. Dia bertanya tentang minyak lampu. Kepala desa bilang mereka setiap bulan harus mengambil minyak di kuil. Kecuali ada keluarga yang mengalami musibah. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Jarvis pura-pura tahu. Dan ikut penduduk menuju kuil mengambil minyak lampu. Sepanjang jalan Jarvis semakin merasa aneh. Dia mengeluarkan peta lagi. Ternyata arah mereka menuju titik berbahaya yang ditandai di peta. Untuk tidak ketahuan, Jarvis terus mengikuti mereka. Tidak lama kemudian sampai di kuil. Kuil itu sangat aneh. Bahkan petugas di kuil menyamar menjadi monster. Penduduk segera berlutut memohon perlindungan. Saat petugas melafalkan mantra, keanehan semakin muncul. Sadar Jarvis perlahan mulai kabur.